Nah, begitu cara mencari maknanya. Bukan seorang itu menafsirkan Al-Quran, dia baca terjemahan makna Al-Quran. Iya. Nah, ini yang repot ya. Karena itu kata sebagian ulama, berucap atas nama Allah itu dosa yang terbesar. Lebih besar daripada dosa apa? Kesyirikan. Karena syirik itu bagian dari apa? Bagian dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Etika berikutnya terkait dengan Al-Quran, wasiat berikutnya, bahwa Al-Quran itu ketika mau dipahami, mau digali tentang maknanya, itu ada caranya. Watlub ma'anihi bin naqlis sarih. Cari maknanya dengan penukilan yang sarih. Penukilan yang apa? Yang tegas. Iya, penukilan yang tegas. Karena itu nanti kita akan kaji ya di pembahasan ulumul Quran. Kita ada satu materi di kuliah ini, ada materi terkait dengan membaca Al-Qurannya di ilmu tajwid, yaitu matan Al-Jazariyah. Dan ada materi terkait dengan ilmu seputar Al-Quran, ya, seputar Al-Quran, ilmu alat di dalam memahami Al-Quran. Itu ada Mandhumah Az-Zamzami, ada Mandhumah Az-Zamzami, kita akan kaji nanti pada tempatnya. Iya. Jadi kita akan terangkan di sana bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada 4 cara, ada 4 metode di dalam menafsirkan. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Al-Quran juga. Iya. Nah, ini metode yang paling kuatnya. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan penafsirannya para sahabat, para tabi'in, dan mereka yang telah talaki Al-Quran ini dari sumber yang benar. Nah, jadi para sahabat itu mereka talaki Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Ibnu Mas'ud itu menanyakan, ya, ayat-ayat yang beliau hafal, Al-Quran yang beliau hafal, setiap ayatnya beliau tanyakan kepada Rasulullah apa maknanya. Mereka terima. Itu para sahabat yang lain seperti itu. Iya. Karena itu penafsirannya para sahabat, itu yang dijadikan dasar dalam menafsirkan Al-Quran. Demikian pula para tabi'in yang mengambil ilmu dari sahabat, seperti Mujahid bin Jabir misalnya. Ini dari ahli tafsir ya. Beliau sebutkan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali saya sudah tanyakan kepada Ibnu Abbas apa maknanya, di mana ayatnya turun, apa kandungannya. Mereka sangat memahami. Ya. Maka tafsir dari para sahabat, para tabi'in, nanti itu ada pembahasannya di ulumul Quran, siapa nama-nama sahabat yang biasa menafsirkan, para tabi'in ahli tafsir, ulama ahli tafsir setelahnya. Ya. Karena itu kalau kita baca buku-buku tafsir itu sering kan disebut Ibnu Abbas berkata begini. Ya. Kemudian Zaid bin Aslam berkata begini. Atau disebutkan dari tabi'in misalnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, atau dari para a'immah yang dikenal dengan penafsiran. Itu ada semuanya di buku-buku tafsir bil ma'thur. Iya. Nah, kemudian yang keempat, ditafsirkan dari sisi bahasa Arab. Iya. Karena Al-Quran turun dengan lisan apa? Bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang mubin, yang sangat terang. Baik. Jadi itu penafsiran. Itu yang dikatakan an-naqlus sharih, penafsiran yang sharih, yang tegas. Jelas ya? Nah, begitu cara mencari maknanya. Bukan seorang itu menafsirkan Al-Quran, dia baca
terjemahan makna Al-Quran. Iya. Nah, ini yang repot ya. Jadi kalau dia cuman punya modal baca Al-Quran, setelah itu modalnya dia punya terjemahan, dari terjemahan dia berbicara ke sana sini, nah itu pasti akan mudah jatuh di dalam kekeliruan. Iya. Sebab seorang jangan melihat kepada makna terjemahan makna, tapi dia lihat langsung kepada ayat-ayatnya. Dia lihat kepada ayat-ayatnya. Ya, maka dari sini dipahami itu perlu alat untuk memahami. Perlu alat untuk apa? Memahami. Nah, ini ada kunci-kuncinya. Ya, dan semua kunci-kunci itu insya Allah ada di dalam tema perkuliahan kita ini. Sisa ditekuni saja, ya, dan sabar sampai selesai semua materinya akan terlihat nanti. Biasanya kalau sudah masuk, kita terangkan di dalam hal tersebut, ya, tahu kunci-kuncinya, itu akan lebih mudah seseorang itu membaca Al-Quran. Jadi ketika dia mendengar Al-Quran itu seakan-akan dia hidup di masanya Nabi dan para sahabatnya. Ketika dia sudah paham akan apa? Tafsir dari Al-Quran, dia mengerti kandungan dan maknanya, dan dia punya ilmu alatnya untuk memahami. Punya ilmu alat untuk memahami. Jelas ya? Nah, harus mengarah ke sana, harus belajar. Kalau ingin sampai ke sana, ya, ada tahapan yang dilalui. Tidak langsung sampai begitu saja. Walaupun secara umum Al-Quran itu penuh dengan keajaiban dan mukjizat. Orang yang tidak paham Al-Quran saja dia bisa menangis mendengarkan Al-Quran. Karena itu memang dari keajaiban Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi ayat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian yang kedua dikatakan wala takhud bi ra'yika, dan jangan kamu tenggelam menyelam dengan pendapatmu. Ya. Jadi kalau seorang membaca, menafsirkan, hati-hati. Jangan pakai ra'yi. Ya, pakai pendapat. Oh, pendapat saya begini. Oh, maksudnya begini. Iya. Nah, itu tidak diizinkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu harus dengan penafsiran yang jelas, naql sharih. Jangan dia berbicara tentang ayat, tidak ada ahli tafsir yang berbicara seperti itu. Tidak ada ahli tafsir yang berbicara seperti itu. Karena itu di masa ini subhanallah banyak sekali orang-orang yang bikin keanehan dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempat yang selayaknya. Ada orang yang misalnya dia di bidang pertanian, terus bikin penelitian. Ada penemuannya bagus sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah, penemuannya dia kaitkan dengan ayat. Oh, ini ayat ini, kayaknya ini penemuan saya ini. Ya. Yang pertama dia sudah keliru menafsirkan ayat dengan hal yang tidak pernah ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Iya. Dan ini itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu, dan itu lebih berbahaya lagi. Karena itu tidak sembarangan seorang berbicara tentang apa? Tentang Al-Quran. Iya. Kalau dia tahu maknanya, dia ucapkan. Dia tidak tahu, jangan dia berbicara. Itulah sifatnya para sahabat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang firman Allah, wa fakihatin wa abba. Iya. Baik, wa fakihata wa abba. Tentang ayat wa fakihata wa abba. Apa al-ab itu? Kalau fakihah itu jelas ya? Ya, buah-buahan. Sekarang ab itu apa? Al-ab. Abu Bakar berkata, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, langit mana yang akan menuduhi saya? Bumi mana yang akan menampung saya? Kalau saya berucap tentang kitab Allah, apa yang saya tidak ketahui?
Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, padahal beliau kedudukannya seperti itu, tatkala beliau menganggap dirinya dan tidak tahu apa makna ayat itu, tidak mau beliau berucap tentang ayat. Beliau tidak berkomentar tentang ayat tersebut. Iya. Walaupun tafsir dari ayat bukan artinya tidak ada tafsirnya. Kalau Abu Bakar misalnya tidak mengetahui tafsir ayat tersebut, bukan artinya ayat itu tidak ada tafsirnya. Iya. Karena itu telah ditafsirkan oleh para ulama yang lainnya. Ya, karena itu kalau kita lihat misalnya di buku-buku tafsir ada disebutkan ucapan para ulama tentang apa namanya al-ab itu. Misalnya Ikrimah ketika beliau menafsirkan wa fakihata wa abba, kata beliau fakihah itu adalah yang dimakan oleh manusia dan al-ab itu yang dipakan oleh hewan-hewan. Kayak maksudnya rerumputan yang dimakan oleh hewan-hewan. Ya, dan semisal dengannya dari Qatadah. Iya, semisal dengannya dari Qatadah. Baik. Jadi di sini ketika seorang menafsirkan dari ayat, ya itu pasti ada penjelasan dari mana ayat itu. Tidak mungkin dari seluruh umat ini tidak mengetahuinya. Jelas ya? Tidak mengetahui dari mana ayat. Tapi maksudnya dari nukilan dari Abu Bakar As-Siddiq ini penjelasan kepada kita semua bagaimana para sahabat itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak mau berucap tanpa ilmu, masuk dengan pendapatnya. Padahal mungkin kata al-ab dalam bahasa Arab dimaklumi. Iya. Tapi bersamaan dengan itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak berbicara pada kitab Allah apa yang beliau tidak ketahui. Iya, dan ini peringatan ya, karena itu penulis ingatkan wahdar batsya muntaqimi. Hati-hati kamu dari siksaan Allah yang maha membalas orang yang berbuat dosa. Sebab ini bukan dosa kecil. Berucap atas Allah tanpa ilmu itu dosa besar. Iya. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sungguhnya Allah mengharamkan al-fawahish, kekejian, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Demikian pula Allah haramkan dosa, dan Allah haramkan kesewenang-wenangan tanpa hak, dan Allah haramkan perbuatan apa? Kesyirikan. Ya Allah tidak pernah menurunkan argumen tentang syirik itu. Dan Allah mengharamkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan selainnya, ini ayat penyebutan tahrim, pengharaman ala sabilit tadalli. Iya. Penyebutan pengharaman dari yang paling kecil haramnya sampai yang paling besar haramnya. Jadi yang paling terakhir disebutkan di dalam ayat itu yang paling besar apa? Pengharamannya. Yang paling terakhir disebut apa? Berucap atas nama Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Padahal sebelumnya dosa apa? Kesyirikan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Karena itu kata sebagian ulama, berucap atas nama Allah itu dosa yang terbesar. Lebih besar daripada dosa apa? Kesyirikan. Karena syirik itu bagian dari apa? Bagian dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Dan ini didukung, ucapan ini benar ya. Didukung oleh ayat-ayat yang lain. Seperti di ayat misalnya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Disebut tidak ada lebih zalim daripada itu. Itu yang paling zalimnya. Menunjukkan itu yang paling besar. Padahal kesyirikan sudah disifatkan la dzulmun azim. Kezaliman yang sangat besar. Iya. Karena itu hati-hati berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Khususnya semua ilmu, khususnya Al-Quranul Karim. Iya. Terkait dengan Al-Quran, penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh manusia.
saat ini. Iya. Ada kadang sebagian orang dia punya semangat saya. Ya, punya semangat. Mengajak, ingin berdakwah, tapi tidak punya ilmu. Ini bagaimana caranya dia mengajak? Semangat, modalnya cuma modal semangat. Ya. Dan ini tidak cukup. Dakwah itu harus di atas ilmu, baru dia benar. Kalau tidak, dia berdosa nanti di dalamnya. Karena itu jalannya telah ditunjukkan oleh Nabi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku, saya dan orang-orang yang bersamaku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah itu keyakinan, ilmu dan petunjuk. Itu basirah. Maka seperti itu harusnya seorang jangan berucap dalam agama ini tanpa ilmu. Dan Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Wahdar batsya muntaqimi. Kemudian beliau terangkan bagaimana caranya seorang itu berbicara. Fama alimta bi mahdin naqli minhu faqul. Apa yang kamu ketahui dengan penukilan, maksudnya dengan tafsirnya sudah jelas, kamu tahu, ucapkan seperti yang kamu tahu. Wakil ilallahi ma'na kulli mumbahimi. Adapun makna yang mumbahim, makna yang tidak jelas, hal yang kurang terang, itu maknanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.